ujian hidup orang beriman dan solusinya. Sebagai landasan khutbah khatib sampaikan satu firman Allah di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yang artinya, dan akan kami timpakan keburukan dan kebaikan kepada manusia sebagai ujian hidup, dan kepada kamilah semua akan dikembalikan. Ada satu kaidah yang mengatakan asyukru fi muqabbalatin nikmah was-sabru fi muqabbalatin musibah, yang artinya bersyukurlah ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, dan bersabarlah ketika kita mendapatkan musibah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah dua landasan khutbah kali ini, satu firman Allah dan satu kaidah yang sangat indah. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir kelak, pasti hidupnya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengetahui sejauh mana kekuatan imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengetahui sejauh mana kadar syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengetahui sejauh mana kesabarannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga untuk mengetahui sejauh mana keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibnu Athaillah pernah berkata bahwa orang yang beriman akan diuji oleh 4 macam ujian. Dan 4 macam ujian itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Apa ujian yang pertama menurut Ibnu Athaillah yang akan ditimpakan kepada orang yang beriman? Ujian yang pertama adalah ujian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengaku beriman kepada Allah akan diuji dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, rajin beribadah, rajin mengerjakan sholat yang 5 waktu, baik yang wajib ataupun yang sunnah, rajin berpuasa yang wajib ataupun yang sunnah, rajin membaca Al-Quran, rajin ikut kajian-kajian, pokoknya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang itu sedang diuji taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita sedang diuji ketaatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka segera landasi ketaatan tersebut dengan ikhlas dan istiqomah. Ikhlas artinya semua ibadah perintah yang kita kerjakan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Istiqomah artinya bahwa ibadah yang sedang kita kerjakan, ketaatan yang sedang kita lakukan, dibimbing, dijaga dengan sebaik-baiknya oleh kita di dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa ujian ketaatan harus segera dilandasi dengan ikhlas dan istiqomah? Karena kalau terlambat sedikit saja, maka setan akan menghampiri orang yang sedang diuji dengan ketaatan tersebut dengan membisikkan ke dalam hatinya, yaitu
riya dan ujub. Maka kalau orang yang sedang diuji dengan ketaatan oleh Allah dibisikkan oleh setan hatinya riya dan ujub, maka hancurlah ujian ketaatan tersebut. Sia-sia belaka ujian ketaatan tersebut. Hadirin jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ujian yang pertama orang yang beriman. Ujian yang kedua orang yang beriman, kata Ibnu Athaillah, yaitu ujian kenikmatan. Setelah ketaatan diuji oleh Allah dengan kenikmatan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat badan, nikmat rizki yang berlimpah, usahanya lancar, kebahagiaan demi kebahagiaan menyertai hidupnya. Kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila seseorang sedang diuji dengan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus segera dilandasi dengan syukur dan sedekah. Harus banyak bersyukur dan bersedekah. Untuk apa bersyukur dan bersedekah bagi orang yang sedang diuji dengan kenikmatan? Untuk mengunci kenikmatan tersebut agar semakin lama kenikmatan itu bersama kita dan jangan meninggalkan kita. Namun sebaliknya, bila seseorang sedang diuji oleh Allah dengan kenikmatan kemudian dia lalai, tidak dilandasi dengan syukur dan bersedekah, maka setan akan datang menghampiri orang tersebut, membisikkan ke dalam dadanya, yaitu dengan kufur nikmat dan kikir. Jamaah sholat Jumat, maka hancurlah orang yang sedang diuji kenikmatan tersebut. Karena apa? Karena kufur nikmat dan kikir. Banyak orang yang kaya tapi kikir, barangkali tidak disegera dilandasi dengan rasa syukur dan sedekah, keburu datang setan membisikkan ke dalam hatinya, yaitu kikir, kufur nikmat. Hadirin jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian yang ketiga bagi orang yang beriman, kata Ibnu Athaillah, adalah ujian musibah, ujian bala di dalam kehidupan sehari-harinya. Maka ketika orang yang beriman sedang diuji oleh Allah dengan berbagai macam musibah, bala yang datang silih berganti kepadanya. Susah ekonomi, hidup susah, banyak masalah, keluarga sakit-sakitan berganti-gantian, istri sakit sembuh, suami sakit terus, hutang banyak. Seolah-olah sedang diuji dengan musibah, seolah-olah bagaikan langit yang mendung begitu kelam, seolah-olah langit akan runtuh karena saking besarnya ujian yang dihadapi oleh orang yang beriman. Maka ketika orang yang beriman sedang diuji oleh musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ketidaknyamanan, ketidakenakan hati, maka segera landasi dengan sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera landasi dengan sabar dan tawakal kepada Allah, bahwa apa yang terjadi pada diri kita yang tidak mengenakan musibah tersebut adalah bagian daripada kasih sayang Allah kepada kita orang-orang yang beriman. Namun sedikit saja lambat ketika orang yang beriman diuji dengan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak segera dilandasi dengan sabar dan tawakal, maka setan akan datang menghampiri orang yang sedang diuji dengan musibah tersebut, membisikkan ke dalam hatinya, yaitu putus asa dan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang beriman sedang diuji dengan musibah, bala dan lain sebagainya, kemudian setan membisikkan kepada orang yang beriman itu buruk sangka dan putus asa, maka hancurlah ujian orang beriman tersebut. Sia-sia saja tidak lulus ujian orang beriman tersebut. Hadirin jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian yang keempat yang terakhir, orang yang beriman, kata Ibnu Athaillah,
bahwa orang yang beriman akan diuji dengan maksiat dan dosa. Apabila orang yang beriman hidupnya diuji dengan maksiat dan dosa, banyak kesalahan yang dilakukannya, iman sedang turun, iman sedang lemah, ibadah pun banyak yang ditinggalkan. Kadang-kadang gelap mata, mabuk-mabukan, berjudi, mencuri dan lain sebagainya, karena kondisinya seperti itu yang menyebabkan seseorang berbuat maksiat dan dosa, kesalahan, kehilapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manusia yang sempurna, pasti mengalami maksiat dan dosa, meskipun kadar waktunya hanya sebentar. Maka ketika orang yang beriman sedang diuji oleh Allah dengan maksiat dan dosa, banyak kesalahan, kehilapan yang dilakukannya, maka segeralah landasi ujian tersebut dengan taubat dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lambat sedikit saja orang yang sedang diuji dengan maksiat dan dosa, kemudian tidak dilandasi dengan taubat dan banyak istighfar kepada Allah, kembali sadar insaf kepada Allah, maka setan akan datang menghampiri orang yang beriman yang sedang diuji dengan khilaf dan dosa, maksiat dan dosa itu, membisikkan ke dalam hatinya, yaitu rayuan dan bujukan yang akan lebih menyesatkan kepada orang yang beriman tersebut. Jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah gambaran ringkas dari tema kita, yaitu ujian hidup orang yang beriman dan solusinya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa bersyukur dan bersabar serta ikhlas di dalam menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyayangi kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan kehidupan kita, melapangkan rezeki kita, meluaskan rezeki kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.